Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Acil Elis. Hari ini Acil arisan bulanan teman-teman ya, arisan UMKM Kota Palangkaraya. Nah, UMKM kita mengadakan arisan ini niatnya agar tali silaturahmi kita sesama pelaku UMKM tidak terputus dan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain-lain ya di arisan ini. Nah, kita sekarang bertambah lagi anggotanya nggak tanggung nih, langsung dari dinas. Ibu Ati Mulyati, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Yeay, ini sangat menyegarkan sekali ya, sangat menyenangkan sekali karena kita bisa berbagi pengalaman dan mencurahkan apa yang ada di hati kita sebagai pelaku UKM langsung dengan Ibu Kepala Dinas. Ini sangat menyenangkan sekali ya teman-teman. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu istimewa ya dari Bangkalteng teman-teman. Gak tanggung-tanggung nih, banyak sekali info-info dari Bangkalteng nih ya. Nah, untuk teman-teman kalau mau tahu info-info dari Bangkalteng, silahkan nonton channel YouTube Acil Elis. Oke teman-teman, dah. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan lagi. Langsung aja ya Bu, karena saya pembawa acaranya. Langsung acara ketiga berikutnya adalah penyampaian informasi. Karena kebetulan pada saat ini kita ada dua yang akan menyampaikan informasi. Yang pertama adalah informasi tentang PLUT ya Bu ya, dari Dinas Koperasi dan UKM kepada setelah itu nanti kita akan juga mendengarkan informasi dari Bangkalteng. Sebelumnya kami persilahkan kepada Ibu Ati untuk menyampaikan informasinya. Biar lebih ngomongnya ya Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pihak Bangkalteng, hadir beberapa orang ini alhamdulillah, dan seluruh UMKM yang saya banggakan. Saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul. Begitu saya melihat ada grup arisan UMKM, makanya saya minta ikut bergabung karena ada grup sudah Pak di WA, tapi cuma tahu nama dan tidak kenal orangnya. Kalau seperti ini kan kita bisa saling kenal. Walaupun tadi ada beberapa yang belum memperkenalkan ya Bu ya. Tapi semoga dengan pertemuan kita sering nanti kita saling kenal. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini saya sangat respon kepada ibu semua yang sudah berinisiator. Siapa inisiatornya saya nggak tahu, tadi dari ketua kali ya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu, artinya sudah bisa mampu mengkoordinir ibu semua sehingga ibu bapak-bapak dan bapak-bapak tetap semangat di tengah pandemi. Supaya ada Riono, karena memang dari data yang ada Pak, itu jumlah UMKM kita selama pandemi 1 tahun lebih ini ada peningkatan 67%. Data yang ada di kita. Artinya mungkin saking banyaknya dari hotel-hotel yang pihak karyawannya membeli makan, perusahaan-perusahaan pada mengurangi karyawannya, sehingga banyaknya kafe, banyaknya apalagi warung-warung kecil yang pada buka semua. Dan di kondisi seperti ini, data yang kemarin kita himpun untuk memperoleh bantuan presiden, itu data yang terakhir 60.415. Tidak tersalurkan itu sekitar 27%, karena sebagian diaudit kosong. Nah, ini kita berharap dengan adanya perpanjangan masih menunggu lagi dari kementerian, kita berharap yang diprioritaskan yang belum dapat. Nah, ini informasi yang saya sampaikan. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang belum mendapat bantuan presiden, kita belum tahu berapa jumlah besaran, apakah masih sama dari kemarin, dan persyaratan yang bisa dipenuhi kami akan usulkan. Karena masih satu tujuh semua dinas kabupaten kota terpusatkan di provinsi. Jadi data yang dikirim itu harus yang dari provinsi berdasarkan keterangan dari dinas kabupaten kota. Ini yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Biasanya kalau ibu-ibu santai ya melaksanakan, ini santai aja. Tadi yang mana katanya ditugas di sana. Santai aja, kita anu aja saling bertukar pikiran, menyampaikan ada keluhan apa, karena di sini semua perbankan juga bersama-sama kita, dan kita bisa mendengar apa program nanti, program dari provinsi
seperti apa. Nah, pertama saya menyampaikan terkait dengan pusat pelayanan usaha terpadu tadi ya. Pusat pelayanan usaha terpadu itu adalah miliknya pemerintah provinsi. Milik pemerintah provinsi sejak dibangun oleh Kementerian Koperasi melalui APBN. Setelah terbangun diserahkan ke pemerintah provinsi. Nah, pada saat itu direkrutlah tenaga konsultan. Nah, tenaga konsultan yang direkrut ada 8 orang, satu administrasi. Berarti 7 plus 1 ada 8 orang. Nah, karena sudah 5 tahun berakhir masa pembiayaan dari APBN, kita menganggarkan melalui APBD tidak memungkinkan karena kondisi saat ini perjalanan dinas semua dikurangi, semua direfokusi, dikurangi, tunjangan pengasuhan semua berkurang, kenapa? Nah, sehingga kita tidak boleh menambah tenaga kontak baru. Gedung Plus beserta yang isinya ada sekarang itu sudah dikelola oleh Dinas Koperasi. Artinya itu tetap jalan seperti biasa. Pelayanan, perizinan semua tetap jalan seperti biasa. Nah, hanya sebagian program ada yang diprogramkan oleh Dinas Koperasi Perdagangan Kota, itu ada terkait membuka usulan untuk perizinan. Ada perizinan diberikan kesempatan untuk yang sertifikat halal. Semua silakan mendaftar karena kota menganggarkan itu. Nah, di Dinas Perdagangan Provinsi dengan Bu Ona juga membuka ada untuk sertifikasi halal. Kalau Dinas Koperasi itu kita tidak dibenarkan menganggarkan untuk sertifikasi. Hanya yang ada di Dinas Koperasi itu adalah pelatihannya, Pak. Pelatihan itu pun terbatas untuk DAK. Kabupaten yang belum mendapat itu hanya ada di kabupaten, Pak, tidak ada di kota Palangkaraya. Karena kota Palangkaraya di Koperasi sudah memegang dana desa. Jadi tidak ada di kabupaten. Tadi ada beberapa pertanyaan dari bagaimana food bisa berkembang atau bisa memperbaiki dan yang sudah membuat ibu usaha bagaimana ke depannya atau masih diakui apa tidak? Ibu usaha itu tetap berlaku, yang sudah dibuat itu tetap berlaku. Dan ibu yang masih belum mendapatkan silakan membuat ibu usahanya nanti ikut atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umartina dari usaha Kartika Kitchen Catering. Ada Ibu Ati, saya cuma menyampaikan sedikit keluhannya. Bu, bisa turunkan ya, Bu? Saya nggak bakal cek. Saya nggak bakal. Gini aja, Bu. Kita dari teman-teman UKM ini sebetulnya minta dibantu untuk pengurusan PIRT. Ada teman-teman kita ini banyak yang tidak memiliki PIRT. Sedang di dalam pelaksanaan pengurusan PIRT. Banyak sekali yang harus kita ikuti prosedurnya, Bu. Dan teman-teman di sini sebagian besar belum memiliki PIRT. Sedang yang difasilitasi halal kan, kita harus punya PIRT dulu, Bu. Jadi kita minta dibantu bagi teman-teman yang belum mempunyai PIRT untuk lebih dipermudah. Untuk segala pelatihan dari Dinas Kesehatan kita minta difasilitasi. Terima kasih, Bu. Bu, siapa tadi? Bu Martina. Bu Martina. Ya. Terima kasih Bu Martina informasinya. Karena kita ketemu kayak gini kan, jadi kita saling dapat informasi supaya lebih cepat juga langkah kita. Nah, karena informasi Bu Martina itu banyak yang belum memiliki PIRT. Karena ini adalah sudah ranahnya Dinas Ketahanan Pangan. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk menyampaikan kalau ini menjadi kendala sebagai dasar untuk memperoleh sertifikasi halal, ya kan? Nah, saya akan bicarakan dengan tadi ketahanan pangan nanti, Bu. Artinya informasi ini saya peroleh bisa segera saya komunikasikan, ya. Terima kasih Ya. bantuannya. Wabarakatuh. Selamat sore dan untuk kita sekalian yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Bupati, Bapak Ibu dan seluruh pelaku UMKM, ibu-ibu yang kita banggakan bersama. Terima kasih kalau pada kesempatan ini kami dari pihak Bank Kalteng bisa bergabung bersama-sama dengan para pelaku UMKM dan tentunya kami sangat bersyukur artinya bahwa supaya apapun mengenai informasi dari bank dan informasi dari pihak UMKM bisa dapat kita ketahui bersama dan kita nantinya bisa melakukan kolaborasi bersama. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya tidak akan perkenalkan satu persatu tapi langsung sekaligus. Saya sendiri adalah Yulianson, nama saya selaku pemimpin cabang utama Bank Kalteng yang ada di Jalan RT Melono lantai 1. Nah, bersama dengan saya ini juga kemarin juga kami diundang oleh Ibu Nina dari divisi bisnis yang meminta bahwa kita juga hadir dan kami juga menginginkan teman-teman dari Capem hadir. Nah, bersama dengan kami juga ini Ibu Nina Mihing dari divisi bisnis, juga Ibu Yulita. Nah, bersama kami juga ada pemimpin Capem. Jadi pemimpin Capem yang ada di wilayah Palangkaraya. Ini pemimpin Capem Raja Wali, Bapak Andi Suprin. Ini pemimpin Capem di Tangkiling, Heru Semulya Jaya. Yang sebelah sini Bapak Dolpi, pemimpin Capem Pasar Baru. Terus yang di sampingnya Bapak Hariwanto itu pemimpin Capem dari Pasar Kahayan. Jadi kita bisa bergabung bersama di sini. Tentunya kita mengharapkan nanti ada suatu komunikasi bersama. Ya, kita berharap bahwa Bank Kalteng bisa menjadi partner rekan kerja dari para pelaku UMKM di tempat ini. Nah, nanti secara jelas mungkin Ibu Nina akan memberikan paparan dan terkait beberapa hal pertanyaan silahkan kita semua pembimbing Capem ada semua
sehingga ya kita harapkan baik itu pengenalan tentang jasa perbankan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh para pelaku UMKM. Kita harapkan bahwa pelaku UMKM ini akan semakin hari meningkat sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, bahkan bisa menjadi pengusaha yang lebih sukses lagi. Nah, salah satu juga perlu saya sampaikan bahwa Bank Kalteng juga punya perhatian memberikan suatu jasa seperti kredit UMKM berkah, yang salah satunya di dalamnya yang clue-nya yang perlu saya sampaikan, di sana tidak mengharuskan jaminan, Bu. Nah, mungkin nanti saya jelas bisa Pak Dolphin dan teman-teman akan memberikan penjelasan. Mungkin itu sementara perkenalan dari saya. Terima kasih dan saya serahkan kepada Ibu Nina untuk melanjutkan. Selamat sore Ibu dan Bapak. Terima kasih sebelumnya Bu Sarinah. Jadi iya betul Bu, saya buka, ya izin saya buka maskernya. Pak Dirut kemarin itu komunikasi ke kami, tolong hadir ke arisan, kan kitanya bingung arisan apa gitu loh. Kemudian ke arisan di bisnis ada apa gitu kan. Akhirnya kemudian saya kontak sama Mbak Nindi, lalu kemudian kita minta dibuatkan surat itu. Nah ternyata di situ baru saya dapat penjelasan dari Mbak Nindi bahwa arisan ini tuh pelaku UMKM dari berbagai sektor, ada yang kuliner, ada yang usaha kerajinan seperti itu. Dan ada beberapa memang jujur di sini saya udah kenal Mbak Nindi, kayak Mbak Sartika saya suka pesen juga jamunya, enak soalnya. Yang dibilang itu Mbak Amel juga kita pakai produknya gitu loh. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Yulianson bahwa di Bank Kalteng saat ini kita ada satu program namanya kredit UMKM berkah. Nah, kredit UMKM berkah ini itu Bank Kalteng tidak berjalan sendiri tapi bersama dengan Dinas Koperasi dari timnya Ibu Ati juga. Jadi Bank Kalteng dengan pihak dinas sudah bekerja sama, ada PKS-nya tahun lalu sudah kami tanda tangani bersama. Intinya adalah di masa pandemi seperti ini bagaimana supaya usaha UMKM ini tetap bisa berjalan, bahkan bisa semakin tumbuh seperti itu. Dan kalau dari hasil diskusi yang sering kami lakukan dengan pihak dinas juga, memang saat ini kalau UMKM itu kendalanya kenapa dia tidak bisa masuk ke di bank itu karena tidak bisa buat laporan keuangan. Hal-hal seperti itu yang masih belum bisa didapatkan. Sebenarnya Bu, kalau untuk pelatihan bagaimana cara membuat laporan keuangan itu bisa kita lakukan pelatihannya. Dalam hal ini Bank Kalteng bersama dinas juga bisa melibatkan OJK Kalteng, karena memang di OJK Kalteng sendiri untuk kredit UMKM berkah itu masuk sebagai program TPAKD namanya. Tadi di OJK Kalteng ada namanya tim percepatan akselerasi keuangan daerah. Tim itu didirikan oleh OJK Pusat gunanya supaya para pelaku-pelaku usaha di daerah itu yang belum kenal dengan, maaf saya sebut saja, kredit di bank, pinjam di bank, itu bisa lebih melek lagi gitu loh. Jadi makanya di situ dilibatkanlah banyak pihak, tidak cuma bank tapi juga dinas dan OJK sebagai koordinatornya. Saya mau jelaskan sedikit terkait UMKM berkah saja di sini. Saya mau ini aja ya biar lebih cepat aja. Ibu-ibu di sini kan sudah berupa kelompok nih. Kebetulan kalau UMKM berkah sendiri itu pengajuannya secara kelompok. UMKM berkah ini satu kelompok isinya 7 orang. Kemudian 7 orang ini tidak harus dia memiliki usaha yang sama. Bisa saja dia ada yang usahanya kuliner, ada yang jual pakaian, ada yang jual pentol pedas atau jual wadi sekalipun. Tapi yang menjadi jadi fokus utamanya di sini bahwa 7 orang ini itu saling mengenal baik. Karena di sini kami mengembalikan lagi yang namanya rasa tanggung renteng. Tanggung renteng bukan arti ini ya, dalam artian kalau ada satu yang gagal terus kemudian tidak bayar loh yang lain untuk nalangin, bukan seperti itu. Tanggung renteng maksudnya sama-sama nanti satu grup ini karena mereka ini sudah saling kenal gitu, dia bisa aduh si ini nih dia kurang nih angsurannya, gimana ya caranya kita bantu dia nih, mikirin sama-sama supaya dia tidak sampai bermasalah kreditnya seperti itu. Lalu untuk plafon UMKM berkah itu untuk saat ini satu orang itu dapatnya maksimal 15 juta satu orang. Jadi kan ada 7 orang nih, satu orang bisa dapat maksimal 15 juta.
Tetapi bisa saja di dalam satu kelompok yang 7 orang ini tidak semuanya dapat 15 juta. Nanti kan teman-teman saya yang dari cabang utama dan capung-capung ini yang melakukan proses, mereka ada penilaiannya, ada cara perhitungannya. Bisa saja dalam satu kelompok ada dapat 15, ada yang dapat 6 juta, ada 8 juta, seperti itu. Bunganya itu lebih rendah dari KUR, Bu. Kalau KUR itu sampai sekarang bunganya jadi 6%. Kalau yang UMKM Berkah ini bunganya di 5,5%. Jadi lebih murah, lebih jauh. Kalau misalnya dari kayak pemerintah provinsi kemudian itu memberikan semacam dana untuk mensubsidi itu bisa saja sampai 0%. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena dari penjelasan teman-teman OJK sendiri, gak jauh-jauh Bu, di daerah ini Bu, di daerah Tabalong, masih di Kalimantan Selatan, itu bunganya 0% di Tabalong itu, karena Pemdanya itu memasukkan dana. Jadi semua orang yang menikmati kredit di sana itu, yang mengambil programnya itu, mereka tidak ada bayar bunga, hanya bayar pokoknya saja. Karena memang dari Pemkab Tabalong itu ingin supaya usaha-usaha UMKM ini bisa berkembang. Kita berdoa saja semoga nanti di provinsi atau di kota bisa seperti itu ya. Kalau misalnya dari pemerintah daerah kemudian bisa memasukkan dana untuk subsidinya itu, bunganya bisa juga 0%. Dan kalau UMKM Berkah ini tidak wajib agunan. Seringkali jadi kendala kan seperti itu ya. Agunan-agunan sertifikat. Nah, kalau yang UMKM Berkah ini tidak wajib ada agunan. Jadi nanti itu penagihannya pun agak berbeda polanya, Bapak Ibu. Kalau UMKM Berkah itu tagihannya bukan 1 kali 1 bulan. Tapi yang di kelompok ini ada ketua kelompok, dia menagih setiap minggu ke anggotanya. Dia yang melakukan penagihan. Jadi ini si ketua ini akhirnya dia kan punya peran di situ. Gimana nih saya ngejaga nih teman-teman saya nih supaya tetap ini kayak Mbak Sartika kan kalau ada arisan nagih belum bayar arisan, yang hampir begitulah juga sama gitu, belum bayar arisan. Ini sekarang angsurannya mana gitu, tapi sifatnya mingguan. Kenapa kita jatuhnya mingguan? Karena kita pikir kalau misalnya teman-teman usaha UMKM dia dapatnya taruhlah kreditnya dikasihnya cuma 5 juta gitu, itu kan otomatis dia dapatnya paling masih di berapa sih, sekitar 500-600 ribu sebulan selama 1 tahun. Kalau ditagihnya tiap minggu 500 ribu aja angsurannya cuma 125 ribu per minggunya. Jadi tidak terlalu terasa gitu Bu pada saat dia harus mengangsur selama 1 bulan. Walaupun kenyataannya nanti itu masuk di banknya sebulan sekali. Tapi si ketuanya ini dia akan menarik itu setiap minggu. Dia tarik tiap minggu, dia masuk rekening, nanti di banknya prosesnya dilakukan 1 bulan sekali, seperti itu. Nanti kalau sudah Ibu kan ini percobaan nih masuk pakai yang kredit UMKM Berkah ini. Kenapa saya bilang percobaan? Kalau udah bagus, saya pernah Bu kemarin waktu saya sosialisasi di daerah Pangkalan Bun, malah ditantang balik sama itunya, sama pelaku UMKM. Bu, kalau misalnya saya dikasih 15 juta, terus 6 bulan saya tuh penghasilan saya meningkat, saya lunasin, saya boleh kredit lagi enggak? Ada yang begitu Bu. Kita bilang aja, dengan senang hati boleh, silahkan, berarti Ibu bisa naik kelas. Kita bilang kayak gitu, naik kelas berarti dia nanti bisa ngambil kredit mikro yang memang produk Bank Kateng yang lain, seperti itu. Bisa nanti KUR juga masuk, boleh, karena di Bank Kateng juga salah satu penyalur KUR Bapak Ibu. Jadi di kami itu kalau KUR mikro mungkin sudah ada yang pernah ngambil di bank lain ya. Kalau mikro itu sekarang sampai dengan 50 juta, kalau untuk yang KUR kecilnya sampai 500 juta. Seperti itu. Jadi Ibu dari belajar dulu nih. Kita nanti mungkin nanti bareng sama Bu Ati nih gimana caranya untuk belajar cara buat laporan keuangan dulu misalnya. Ada yang latihan, terus kemudian sudah ini Ibu bentuk kelompok lagi dari yang ini. Kayaknya kita mau coba nih ke Bank Kateng, UMKM Berkah. Masuk aja Bu, nanti teman-teman dari cabang utama dan Capom itu siap untuk membantu memproseskan. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah mulai, sudah tahu oh ternyata begini nih caranya mengandalkan bank untuk menambah modal. Intinya seperti itu sih. Kenapa ada UMKM Berkah juga salah satunya supaya tidak lari ke rentenir sih Bapak Ibu, seperti itu. Karena dari OJK sendiri itu mereka program PPAKD-nya program kredit melawan rentenir secara nasionalnya.
Karena kan yang namanya rentenir kan itu kita tahu semua bunganya 25% sampai 30%. Saya tahu di Palangkaraya itu rata-rata segitu. Saya pernah dengar gitu loh. Dan itu tuh luar biasa. Apalagi kalau misalnya pelaku UMKM kecil yang kayak tadi kan ibu banyak selingkuhannya tuh. Banyak banget selingkuhannya kan. Usaha ini jalan, saya harus mikir lagi nih. Besoknya mau usaha apa lagi? Otomatis modalnya juga perlu lagi. Seperti itu. Kalau dari rentenir, bukannya mikir gimana cara ngembangin, yang dipikir gimana cara saya bayarnya ini ya 25% sebulan. Makanya Kalau ada pinjaman kur di bank lain gimana? kalau apa? Ada pinjaman kur di bank lain? Ada kur di bank lain. Kalau punya pinjaman kur di bank lain, satu Bu, kalau di perbankan itu tidak boleh di sektor yang sama. Kur itu kan masuknya juga usaha UMKM. Jadi nanti pada saat kami melakukan proses bank checking namanya, pasti akan keluar. Itu tidak diperkenankan oleh otoritas. Jadi kalau misalnya kayak ibu udah kenal kur, berarti ibu sebenarnya bisa naik kelas langsung dari UMKM Berkah ke Ya, kredit yang lain. makanya saya sering selingkuh cari bayarannya juga, memutar duitnya. Nah, jadi kalau misalnya kita belum pernah sama sekali, pengen tahu bagaimana cara berproses di bank itu kredit, UMKM Berkah itu sudah jadi solusi Bu. Kenapa saya bilang salah satunya juga secara nggak langsung Bapak Ibu juga membantu perputaran perekonomian daerah. Karena memang namanya juga Bank Kalteng. Kami ada di sini tuh karena support dari pemerintah daerah yang diharapkan apa yang dipunya oleh Bank Kalteng itu kembali lagi ke masyarakat Kalimantan Tengah seperti itu. Makanya kemudian kita dipaksa, ayo dong buat ini programnya supaya membantu. Dan dari memang Pak Gubernur sendiri ya Bu ya, mengharapkan kita tuh untuk bisa UMKM di Kalteng ini tolong dong dibantu seperti itu. Banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh tim kami di awal-awal gitu, karena kan kita nyari polanya nih seperti apa yang harus kita lakukan. Makanya akhirnya kesepakatannya UMKM Berkah ini itu sifatnya kelompok. Jadi nanti mungkin kedepannya kita bisa kerjasama ya Bu Ati ya, untuk persiapan pelatihan. Ya, nah seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih ibu-ibu yang punya usaha ini yang setiap bulan membuat catatan pembukuan siapa aja Bu? Yang pasti kelompok tuh dipinta Bu, kalau misalnya di bawah dinas binaan pasti meminta Bu laporan keuangan tiap bulan. Ya, kita rutin. Nanti bisa lebih disempurnakan lagi. Ya, dengan untuk berilah pelatihan kami. Dan yang pasti kalau misalnya untuk usaha jangan dicampur untuk keperluan konsumtif lainnya. Ya. Itu sering kali salahnya di situ tuh ibu-ibu bapak. Kondisi yang terjadi pelaku usaha UMKM itu untuk keperluan hariannya diambil juga dari modal usaha. Sering kali di situ yang bisa ini. Nah, kalau misalnya kondisi seperti itu kan ini bingung sendiri nih. Pada saat mau mengembangkan karena sudah ada tertarik untuk keperluan konsumtif hari-hari, saya nyari kemana lagi nih gitu. Seringnya akan seperti itu kan, akhirnya gali lubang tutup lubang. Di bank tidak terlalu kenal bagaimana caranya untuk berproses di bank. Ada kenal siapa? Oh, pinjaman perorangan aja. Tapi tiap bulannya tadi saya bilang 25-30%. Akhirnya kepikirannya bukan cuma untuk gimana usaha meningkat, malah kepikiran untuk gimana ngembaliin gitu. Pokoknya aja udah gede ditambah bunga. Saya nggak tahu itu istilahnya bunga atau apa ya, mungkin jasa atau apalah gitu kan namanya. Jadi kalau UMKM Berkah balik lagi itu saat ini cocok untuk ibu bapak yang belum mengenal bagaimana cara pengajuan kredit di bank. Karena ini sambil untuk tahapan belajar. Jadi nanti kalau itu sudah dilakukan kita bisa naik kelas. Nah, di session terakhir, hal yang paling ditunggu-tunggu di acara arisan adalah penggoncangan atau dikocok-kocok nih ya, siapa yang dapat arisannya. Nah, ini yang paling menyenangkan nih buat teman-teman yang udah dapat. Alhamdulillah.